Natural Solution Pak 46 sebagai lanjutan dari Natural Solution Pak 28. Kita lakukan ekstrim pruning pohon kedondong dan kita bentuk rawatan vegetatif, kita perlebar di media atas. Juga dari ranting atau dahan yang kita pruning kita stek. Nah, setelah sampai hari ini Natural Solution Pak 46 dari Natural Solution Pak 28, kita akan sharingkan bahwa pertumbuhan tunas yang berasal dari bonggol yang masih utuh perakarannya dan stek, ternyata pertumbuhan tunasnya itu 50-50, tidak kurang tidak lebih. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tunas yang tumbuh pada stek sebenarnya adalah hasil dari penyimpanan makanan di mana untuk menjadi bahan-bahan tunas baru yang telah ada sebelumnya. Kemudian setelah hampir 15 atau 20 hari, kita juga akan membuka salah satu stek pada tanaman kedondong. Biasanya kita melakukannya itu 35 hari sampai 40 hari sudah tumbuh akar, kawan. Sekarang kira-kira waktunya hampir 20 hari kita akan buka dan kita sharingkan juga bahwa media akar di bagian atas vegetatif care tanaman kedondong yang telah kita pruning dengan ekstrim dan pertumbuhan stek perbandingan tunas barunya yang muncul. Semoga bermanfaat, kawan. Semoga sahabatku semuanya bisa memanfaatkan teori saya sehingga memudahkan tanaman sahabatku jika punya tanaman kedondong untuk memperbanyak stek. Stek kedondong, stek yang paling mudah kita lakukan secara alami tanpa harus menggunakan obat-obatan. Kita simak yuk, semoga bermanfaat. Kita lakukan pengurangan tunas-tunas pada kedondong yang telah kita pruning dengan ekstrim dulu. Ini kawan, kita lakukan pengurangan dulu, pengurangan seperti ini. Ini satu tumbuh 3, kadang-kadang harus kita kurangi, tinggalkan 1. Ini penting, jadi kita bisa merawat sejak awal seperti ini. Tidak perlu kita menyisakan banyak-banyak tunas. Nah, cukup berapa yang kita hendaki, 3 atau 4. Satu, 2, 3. Kita sisakan 3 agar seimbang. Kita angkat yang stek ini di tempat tatakan, kawan. Ini sebagai perbandingan saja, kita buka, kawan. Kita buka. Nanti bisa kita tutup kembali. Coba kita perhatikan, kawan. Setelah ini kita kurangi, ini nampak sangat lebat karena banyak tumbuh tunas, kita kurangi, tinggalkan beberapa. Coba kita bandingkan seperti ini. Nah, ini pertumbuhan tunas masih ada akar yang utuh, tetapi ini pertumbuhan tunas tidak disertai akar karena ini adalah dari stek. Kenapa seperti ini bisa sama? Tentu kita bisa menjawabnya sebab tunas-tunas yang muncul itu memang ada nutrisi yang sebelumnya sudah tersedia. Nah, kemudian mengenai perakaran tentu yang kita potong ekstrim akan normal. Dan ini stek tentu ada kegagalan, tetapi ini akan kita buka nantinya. Jadi sahabatku tahu
dengan teknik alami tanpa menggunakan obat apapun, dengan media tanam yang alami, di mana kita telah menyediakan media tanam tanah ini untuk bahan stek, untuk media tanam stek, agar mikroba tanah tidak cepat menyerang pada tanaman pohon ini, pohon kedondong, sehingga keterlambatan pembusukan, masih basah, memungkinkan tumbuh tunas, kemudian dari tunas akan merangsang pertumbuhan akar. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya seperti ini kawan. Kita dekatkan kamera. Walaupun tiap-tiap tanaman berbeda karakter untuk kita lakukan stek. Jadi kedondong itu kawan, usahakan benihnya sudah lama, sudah berusia. Kemudian ciri khas seperti ini, jadi pucuk seperti ini kalau bisa harus disisakan. Walaupun ini batang seperti ini, menyisakan seperti ini. Ini perlu, pucuk tunas itu jangan sampai ini tanpa tunas, itu akan mengalami kesulitan. Kita contohkan, andaikan seperti ini, kita ngambil dari sini sampai ke sini. Nah itu tidak ada tunas yang mengikut, otomatis tingkat keberhasilan untuk stek itu tidak bisa maksimal. Tapi berbeda seperti ini. Lah kita simak lah ini. Dari sebelumnya bisa disimak video saya Natural Solution Pak 28. Juga ini sebelah ini kawan. Ketika lakukan stek, pucuk tunas usahakan sisakan. Jadi jangan selalu menyisakan pucuk-pucuk yang hanya tua saja, yang muda. Salah satu jenis tanaman kedondong jika kita lakukan stek, tentu berbeda dengan karakter jenis tumbuhan yang lain. Nah contohnya seperti ini kawan, kita berikan sharing, kita ambil satu sampling saja lagi agar sahabatku jelas. Nah, ini kawan, ini salah satu ranting, walaupun kecil kawan, kita lihat seperti ini. Nah ke atas coba lihat, nah ini ada, kita rontokkan aja daun-daun yang tua, dan yang tua. Nah seperti ini. Ini masih ada tunas seperti ini. Ini cocok untuk ranting, kita jadikan stek, bahan stek. Nah kita potong nanti. Kita potong dari sini untuk kita jadikan bahan stek. Itu sangat mudah untuk berhasil. Salah satu tip agar stek kedondong cepat berhasil, usahakan seperti pucuk tunas seperti ini mengikut. Ini mengikut. Kemudian setelah 15-20 hari kawan, kadang-kadang kita menyatakan berhasil itu sekitar di atas 1 bulan bisa. 1 bulan kalau kedondong 35 hari sampai 45 hari. Tapi ingat, ini kita potong ekstrim pertumbuhan tunasnya, ini pun dari stek pertumbuhan tunasnya. Di pertumbuhan tunas itu pada tanaman itu tidak selalu dari perakaran. Jadi bahan-bahan nutrisi-nutrisi yang telah disediakan, tersedia di ranting-ranting juga bisa menumbuhkan tunas. Jadi bukan patokan karena tunas ini stek itu berhasil, tetapi pertumbuhan tunas yang bagus akan memicu merangsang tumbuhnya perakaran, di mana stek itu akan berhasil. Tapi kalau tidak tumbuh tunas seperti itu, tentu kita katakan gagal setelah di atas 10 hari. Kita coba ini buka kawan. Juga saya akan memotong satu ranting untuk bahan stek lagi. Dari Natural Solution Pak 28 sekarang Natural Solution Pak 46. Kemudian saya akan mengupload kembali sampai ini betul-betul tumbuh. Walaupun saya buat 2, akan saya buat sampling 1, yang 1 kita biarkan, kita buat yang baru lagi 1. Jadi contoh kawan, contoh bahan stek untuk kedondong. Asal ini ranting sudah tua, apalagi dari indukan yang pernah berbuah, menyisakan pucuk tunas seperti ini. Jangan pernah buang. Kalau tidak langsung di pucuk tunas seperti ini, tapi juga melalui cabang-cabang juga bisa. Ini selalu sisakan. Salah satu tip untuk memudahkan stek tanaman kedondong mudah berhasil.
Nah, ini yang penting kita tata rapi begitu saja. Agar sahabatku semuanya bisa manfaatkan teknik saya. Tidak perlu menggunakan obat-obat perangsang akar. Sebab kita meyakini obat perangsang terbaik itu adalah media air, kawan. Jadi zat perangsang tumbuh akar adalah media air. Kalaupun ada zat-zat perangsang untuk menumbuhkan akar, itu hanya sifatnya agar menunda pembusukan pada batang-batang jenis bahan-bahan stek. Tentu kalau bahan stek sendiri itu tetap utuh tidak busuk, dimungkinkan bahan stek akan berhasil tumbuh akar. Ini kita taruh saja dulu di sini. Nah, seperti ini. Kita buka satu setelah 15 hari bagaimana pertumbuhannya, dan agar jelas, agar sahabatku semuanya menemukan batas-batasan di mana akar stek itu berhasil. Nah, seperti ini air untuk mencuci saja, kawan. Nah, ini kita coba, kawan, hati-hati ya, kita lakukan seperti ini, nggak apa-apa. Nah, kemudian bonggol seperti ini, kawan. Ingat, ketika bonggol batang ini masih utuh, tentu dimungkinkan untuk berhasil tumbuh akar. Baru di atas 15 hari. Jadi sahabatku biar tidak salah berapa batasan waktu yang diperlukan nantinya. Nah, sekarang sudah agak bersih, tetapi kita tidak terlalu membersihkannya. Coba lihat, sahabatku, ini belum ada akar yang tanpa tumbuh, tetapi ingat, bintik-bintik di kulit seperti ini adalah calon akar, kawan. Nah, ini. Nah, juga sahabatku bisa simak. Nah, ini calon-calon akar otomatis mampu menumbuhkan tunas. Juga percayakah sahabatku bahwa batang ini sama sekali tidak kering, basah. Jadi kalau basah, batang ini tetap basah dan segar. Dimungkinkan kita berhasil melakukan stek tumbuh akar. Jadi yang paling penting usahakan supaya batang tidak membusuk. Nah, ini calon-calon akar, kawan. Di atas 15 hari baru memunculkan calon-calon akar seperti ini. Oleh sebab itu, agar jelasnya nanti kita ikuti sharing-sharing saya mendatang bahwa kita biasa 1 bulan sampai 45 hari. Ini calon-calon akar. Kita lakukan ini dengan alami. Perhatikan calon-calon akar seperti ini. Jadi di atas 15 hari kalau kedondong itu belum mampu memunculkan akar. Berbeda dengan jambu air. Tetapi batang-batang ini tidak membusuk. Salah satu tip agar batang ini tidak membusuk, kemungkinan mampu tumbuh akar. Baru 15 hari. Nah, kita ganti. Jadi ingat, pertumbuhan tunas itu bukan semata-mata dari akar. Memang ada nutrisi atau pemakanan yang tersedia dalam bentuk tertentu pada tanaman kedondong sehingga tanpa akar dulu akan mampu menumbuhkan tunas. Kita sediakan, kawan, seperti ini, baru lagi, benih baru lagi.
Kita ingat yang seperti ini, yang baru kita berikan sampling ini dimungkinkan berhasil tumbuh akar. Ingat, selalu sisakan pucuk tunas seperti ini. Biasa kita lakukan tancap saja. Nah, seperti ini. Kita rapatkan. Ya, seperti ini aja kawan. Ingat, kita brongkos bisa. Brongkos itu tujuannya untuk agar lembab. Ingat, pertahankan di tempat yang kira-kira lembab, bebas udara. Jadi oksigen bebas, lembab. Jangan tersinari matahari terlalu terik jika baru awal-awal kita lakukan setek. Hindari matahari kan. Tempat yang lembab, bebas udara. Siram air secukupnya. Kalau sudah seperti ini kita siram, bebas boleh kawan. Nah, seperti ini kita siram. Kita brongkos seperti ini. Nah, kita brongkos. Kita tempatkan di tempat yang lembab. Agar dalam serial saya selanjutnya ada batasan waktu itu yang pasti. Lebih mudahnya untuk memperbanyak tanaman kedondong berasal dari setek. Nah, seperti ini kita taruh. Kita brongkos kembali kawan. Ini agak tersengat matahari. Tentu harus kita tempatkan di posisi semula yang lembab, tempat lembab. Sebab ini baru di atas 15 hari. Baru munculnya tanda-tanda tumbuhnya akar. Tapi ingat sharing saya yang sebelumnya, yang barusan, bahwa pentingnya kita menyisakan pucuk tunas. Nah, kita simpan dulu di tempat yang lembab. Ini yang baru kita buka. Nah, seperti ini. Kita bisa tancapkan kembali. Ini nggak apa-apa kawan. Yang penting lebih rapat saja. Nah, ini agak layu karena belum ada perakaran yang kuat. Karena tersinari matahari. Nggak apa-apa seperti ini. Siram banyak-banyak air. Kita simpan lagi. Jadi ini yang di atas 15-20 hari, kita buat lagi yang baru 1 hari. Yang barusan natural solution pak 46 sebagai lanjutan dari pak 28. Juga video saya beberapa tahun yang lalu telah memberikan sharing bagaimana caranya setek tanaman kedondong agar mudah berhasil, tetapi banyak yang harus sahabatku pilih mana yang cocok untuk sahabatku lakukan agar seteknya berhasil tumbuh akar tanpa menggunakan obat perangsang apapun selain perangsang tumbuh, yaitu kita menggunakan media tanam tanah dan media air. Zat perangsang tumbuh adalah media tanam tanah dan air adalah zat perangsang tumbuh untuk akar. Kita simpan lagi di tempat yang lembab. Kita juga mempunyai beberapa tanaman kedondong kawan. Ini bonggolnya juga nampak bagus.
selalu kita siapkan dengan teknik vegetative care. Coba lihat buahnya pendek tangan. Ke bawah seperti ini. Natur median, yaitu alami media tanamnya. Kita siram air, kemudian kita tumbuhan lumut. Coba lihat, nampak menghijau seperti ini. Tentu ini memicu pertumbuhan tanaman kedondong yang kita bentuk vegetative care, perakaran di bagian atas. Waktunya sekarang sudah hampir 20 hari dan ini tumbuh kembang sampai berbunga kembali. Kita juga akan mengikuti tanaman ini. Tentu kita ada cadangan tanaman yang lain jika sekiranya ini tidak berhasil. Semoga berhasil, kawan. Baiklah, para sahabatku, demikianlah sharing saya Agus Wito Channel. Dari sekarang Natural Solution Pak 46, kita menyambung dari Natural Solution Pak 28. Kita banyak memberikan teknik-teknik sharing, rawatan vegetatif juga. Bagaimana sih standar kita melakukan stek kedondong agar dalam stek berhasil tumbuh akar. Jadi tentu sahabatku bisa memilih kira-kira teknik apa yang sahabatku pilih di daerah sahabatku masing-masing. Sebab kita sebelumnya juga telah memberikan beberapa sharing di mana agar sahabatku mudah untuk melakukan stek kedondong, cepat tumbuh akar tanpa harus menggunakan obat-obatan tertentu, cara alami. Dan perlu sahabatku tahu bahwa zat tumbuh perangsang akar adalah air. Semoga bermanfaat. Natural Solution Pak 46.